Selamat siang pemirsa, kabar siang kembali hadir menyapa Anda. Pada hari ini kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda pada hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Azkia Safitri Anggraeni dalam acara Seputar Berita edisi Sabtu 4 April 2024 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual yang kami rangkum dalam Seputar Berita pagi ini. Sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda. Langsung ke informasi pertama, hari Sabtu ini kami akan mengajak Anda ke wisata alam Situ Bagendit yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami akan mengajak kita berwisata di sekitarnya sambil menikmati keindahan dan suasana yang banyak rekreasi. Tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Jika datang ke tempat wisata, hal yang wajib dilakukan adalah berfoto. Di sini saya akan mengeksplor beberapa tempat yang ada di wisata Bagendit. Yang tiket masuknya sangat terjangkau sekali untuk dewasa 15 dan untuk anak-anak 10.000. Situ Bagendit merupakan destinasi wisata yang sudah mendapatkan revitalisasi dari pemerintah pusat. Tempat wisata yang berdiri di lahan seluas kurang lebih 124 hektar ini memiliki tampilan baru dengan beberapa bangunan yang unik dan memungkinkannya dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari kota. Wisatawan bisa menikmati berbagai fasilitas Bagendit, dari mulai amphitheater, dermaga berbentuk teratai, hingga menikmati menaiki rakit yang ada di belakang saya. Situ Bagendit ini terbagi menjadi 6 zona dan kali ini saya sedang berada di zona 1. Di zona 1 ini sekarang kita sedang berada di amphitheater. Nah, tempat ini sering digunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan atau melakukan pertemuan. Di sini juga para wisatawan bisa sekali membawa makan dari rumah. Selain bentuknya yang unik, hampir teater ini juga ditunjukkan dengan tribun yang bisa menampung banyak orang. Di sini juga terdapat restoran, musola, toilet, dan lain sebagainya. Di sini juga terdapat banyak pohon yang sangat sejuk dan bisa meneduhkan dengan bisa beristirahat dan menyewa surpet dengan harga 20 ribuan saja. Jika ke Situ Bagendit tidak afdol rasanya jika kita tidak menaiki rakit. Selain kita bisa menjelajahi luasnya Situ Bagendit, kita juga dapat melihat aktivitas para warga yang sedang mencari ikan di Situ Bagendit ini. Selain itu, kita bisa menyewa sepeda listrik loh dengan harga mulai dari 15.000 saja. Nama saya Amanda Ferdiana. Saya dari Universitas Negeri. Dan di sini saya sekarang dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah sebagai staf UPT Situ Bagendit, Dinas Pariwisata Kabupaten Garut. Menurut Bapak sendiri, bagaimana kondisinya wisatawan sebelum dan setelah Situ Bagendit direnovasi oleh pemerintah? Apakah lebih banyak yang berkunjung meskipun hari biasa atau kalau sebelum direvitalisasi paling banyak sih daerah-daerah sini aja, daerah wisatawan daerah sudah direnovasi. Kalau di hari biasa sih lumayan. Kebanyakan kalau pengunjung di weekend Sabtu Minggu, kalau Sabtu juga sekarang mulai berkurang karena sudah banyak wisata-wisata di Garut yang baru, desa juga, dan ada yang lebih bagus lagi di Situ Bagendit. Situ Bagendit adalah salah satu wisata yang paling tersohor di Garut. Cerita dan legendanya sering diceritakan dalam buku-buku di sekolahan sebagai salah satu ikon wisata kota Garut. Rasanya wajar jika situ ini selalu ramai, apalagi situ ini bisa menjadi penyebab kemacetan yang luar biasa di sekitaran Jalan Raya Banyuresmi.
Situ Bagendit ini selesai direnovasi sekitar awal tahun 2022 sekarang. Situ Bagendit menjadi salah satu wisata kelas dunia. Wisata ini telah ditata dengan sangat baik sekarang, sehingga kamu bisa lebih nyaman berwisata di sini. Di sisi situ telah dibangun jogging track yang mengelilingi hampir seluruh area di situ. Lalu, para pedagang yang dahulu berseliweran telah dipindahkan ke area khusus untuk pedagang. Jadi, kamu bisa bersantai bersama keluarga dengan lebih nyaman. Di area utama ini, semua telah dicatat dengan baik. Trotoar dan rerumputannya juga terlihat selalu rapi. Pohon-pohon yang ada di sini pun selalu dirapikan oleh petugas. Sebelah kanan, tidak lupa juga dengan jembatan merah yang sudah menjadi ikon Situ Bagendit sejak lama. Sebelah sini juga ada beberapa pedagang yang menjajakan berbagai macam makanan. Ada kios-kios juga, walaupun sebagian besar masih terlihat kosong. Lalu ada area baru, yaitu area bermain dengan rumput-rumput sintetis seperti ini. Cocok untuk anak-anak yang bermain, tetapi untuk masuknya dikenakan biaya khusus sebesar 5.000. Walaupun sebetulnya berada di sini juga sudah sangat mengasihkan. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Salwa. Di sini saya mau sedikit bertanya. Pertanyaan yang pertama, apa pengalaman terseru Anda ketika mengunjungi Situ Bagendit bersama keluarga? Kalau pengalaman terseru sih waktu naik soang-soangan ya, tahu nggak sih? Itu aku nggak tahu ya namanya itu apa, cuman itu seru karena itu kayak ngegoes-goes sendiri loh. Itu ini 2 orang kalau nggak salah buat ini. Terus ada juga naik rakit. Nah, naik rakit itu bareng keluarga tuh rame gitu, seru. Untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah perbedaan Situ Bagendit dulu dan sekarang setelah direnovasi? Beda banget ya sama dulu sama sekarang, karena kan
pengelolaan yang dulu sama sekarang juga pasti beda. Sekarang dikelolanya dengan baik, apalagi mengikuti zaman ya, terutama kayak fasilitas-fasilitas untuk pedagang-pedagang yang sekarang udah lebih tertata, terus juga buat spot foto yang lebih estetik, banyak lah pokoknya perubahannya. Untuk pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda harga masuknya worth it dengan harga 10.000 sampai 15.000? Kurang lebih standar sih menurut saya, mengikuti zaman juga, karena kan zaman sekarang pasti nggak ada yang murah ya Kak, apalagi Bagendit sekarang beda dengan dulu gitu, jadi menurut saya itu lumayan cukup standar buat masuknya. Baik, segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga. Berikut adalah potret situ Bagendit pada tahun 2010 yang dimana belum direvitalisasi oleh pemerintah. Salah satu sarana yang terdapat di sini adalah kereta mini yang berjalan hanya di sekitar area wisata Bagendit yang memiliki luas sekitar 124 hektar. Dengan naik kereta mini ini akan membuat anak-anak akan merasakan pengalaman yang menarik seakan berada di kereta api sungguhan. Situ Bagendit, cerita rakyat dari Garut, Jawa Barat. Situ Bagendit atau dalam bahasa Indonesia yang berarti Danau Bagendit merupakan salah satu danau yang ada di daerah Garut, Jawa Barat. Danau tersebut memiliki ukuran yang cukup luas dan dijadikan sebagai salah satu sumber air untuk memenuhi kehidupan masyarakat di sekitar. Berdasarkan para pendahulu dan ahli sejarah, Situ Bagendit tersebut diambil dari nama seorang wanita tua yang bernama Nyai Bagendit. Karena suatu kisah kehidupan Nyai Bagendit muncul, disitulah danau tersebut dan jadikan situ tersebut. Banyak dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia karena legenda yang mendasarinya pada zaman dahulu. Di desa tersebut hiduplah seorang wanita paruh baya bernama Nyai Bagendit yang berstatus janda. Janda tersebut memiliki harta yang berlimpah peninggalan dari almarhum suaminya yang telah lebih dahulu meninggalkannya. Janda tersebut tidak memiliki anak sehingga ia hidup sendiri. Rumah kekayaan yang ia miliki seringkali menjadi kekhawatiran bahwa hartanya akan habis dan ia akan jatuh miskin. Oleh ketakutan tersebut, Nyai Bagendit menjadi wanita yang pelit, padahal ia adalah orang yang paling kaya di antara warga desa lainnya. Selain pelit, Bagendit juga merupakan seokeh yang tidak ramah kepada orang lain. Nyai Bagendit mempunyai warga yang sedang kesulitan dalam hal ekonomi dengan cara meminjamkan uang namun dengan ganti bunga yang sangat tinggi. Selain itu, apabila warga yang telat membayar hutang kepadanya akan mendapatkan perlakuan kasar dari uang dan emas yang dimilikinya. Hai, datanglah seorang kakek yang sangat tua berjalan ke arah rumah Bagendit sambil dipapa dengan menggunakan sebuah tongkat. Sang kakek yang seorang pengembara itu bermaksud meminta sedikit air minum kepada Bagendit karena kehausan setelah menempuh perjalanan jauh. Namun, Nyai Bagendit tidak memberikan dan justru malah memarahi kakek tersebut dengan kasar. Nyai Bagendit juga mengusir kakek tersebut untuk pergi dari rumahnya. Sang kakek sangat kecewa dan sedih. Kemudian ia mendirikan tongkat di depan rumah Bagendit sambil berkata bahwa Nyai Bagendit akan menerima pelajaran. Dari sikapnya yang pelit tersebut, Nyai Bagendit tidak mempedulikan kakek tua tersebut, lalu masuk ke dalam rumahnya. Hai songket sang kakek kemudian dicabut dari lubang tanah. Muncullah air yang lama-lama mengakibatkan banjir.
Para penduduk desa berlarian menyelamatkan diri dan sang kakek menghilang entah kemana. Setelah air meluap sudah hampir besar, Nyai Bagendit baru menyadari dan ia malah menyelamatkan kekayaannya sambil membawa sekotak uang dan emas. Bang Gendit mencoba meminta tolong, namun tidak ada orang yang mendengarnya karena desa telah sepi penghuni. Nyai Bagendit pun tenggelam bersama kekayaan dan air seadanya dan air pun semakin meluap dan membentuk seperti danau. Kemudian danau tersebut diberi nama Danau Paendet atau Situ Bagendit. Beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Azkia Safitri Anggraini. Selamat siang dan sampai jumpa.